Pemirsa, di masa pandemi COVID-19, seorang siswa penyandang tunarungu di SLB Aisyah, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat berhasil menjuarai lomba keterampilan siswa nasional. Anak berkebutuhan khusus tahun 2020 tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Kegigihannya dalam belajar memasak membawanya menjadi juara pertama Tata Boga di tahun ini. Iksan Fardila, penyandang tunarungu kebanggaan sekolah luar biasa Aisyah Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemampuannya dan tangannya yang terampil dalam urusan tata boga mengantarkannya menjadi juara pertama Lomba Keterampilan Siswa Nasional Anak Berkebutuhan Khusus LKSN ABK tahun 2020 tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Dalam lomba yang digelar secara virtual, Iksan membuat kue bolu gulung bermotif batik. Siswa kelas 8 ini tampak piawai, mengaplikasikan motif batik di permukaan kue dengan sangat rapi. Wajar saja jika hasil karya Iksan mencuri perhatian juri. Senang juara pertama katanya. Senang sekali katanya, Pak. Ya, alhamdulillah. Saya perasaan orang tua kalau lihat anak punya prestasi ya senang banget. Kemudian penonton, cuman orang tua mengucapkan banyak terima kasih pada pembimbing pembina yang ada di sekolah ini ya, untuk ibu-ibu gurunya, ibu kepala sekolahnya. Terima kasih telah mendidik Iksan bisa menjadi juara seperti itu. Sehari-hari Iksan memang rajin belajar. Meski saat pandemi COVID-19 mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolahnya, anak ketiga dari 4 bersaudara ini belajar dengan tekun di rumah, berbekal modul dan video pembelajaran dengan ditemani orang tuanya. Tak jarang adik Iksan juga ikut membantu. Untuk praktik keterampilan, siswa SLB Aisyah Singaparna melakukan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Pihak sekolah menerapkan sistem pembagian waktu untuk menghindari banyaknya siswa yang berkumpul. Mereka terkendala dengan bahan, terkendala dengan alat, terkendala dengan pendampingan, terkendala juga dengan komunikasi antara orang tua dan peserta didik itu sendiri. Di sekolah, Iksan memang termasuk anak yang cerdas dan berbakat. Ia juga mampu menerima pelajaran dengan cepat. Bahkan sudah 2 tahun berturut-turut, Iksan menjuarai lomba tata boga. Sebenarnya persiapannya itu sangat sederhana ya, karena anak-anak tunarungu seperti Iksan ini potensinya luar biasa. Jadi kita cuma ngasih penjelasan 1 kali, 2 kali, ketiga kalinya sudah dia bisa mandiri sendiri. Keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk dapat berkarya. Motivasi dan semangat belajar yang tinggi menjadi kunci keberhasilan dalam menggapai cita-cita. Halo teman-teman Turi, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap belajar meskipun corona. Terima kasih. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Hendra Herdiana, Metro TV. Dan untuk kedua kalinya Iksan Fardila menjuarai lomba tata boga di Kabupaten Tasikmalaya. Bagaimana Iksan bisa kembali menyabet juara? Kita langsung berbincang dengan guru pembimbing SLB Aisyah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Sudah ada Ibu Yulianti Puspadewi. Ibu Dewi, selamat sore. Selamat sore. Iya, Ibu Dewi, tadi kue buatan Iksan ini terlihat sangat lezat gitu, saya langsung pengen mencobanya. Tapi kita ngobrol lebih jauh, ini lombanya kan digelar saat pandemi, artinya kan jadwal praktek dan tadi juga dijelaskan banyak sekali tantangan dalam menjalankan praktek keterampilan di sekolah. Bagaimana persiapan Iksan sampai akhirnya tetap bisa mempertahankan gelar juara pertama di Tata Boga ini, Bu Dewi? Persiapannya seperti biasa ya. Belajarnya di sekolah tidak di sekolah tidak karena ya pandemik begini, jadi tetap aja belajar di sekolah tidak melalui daring, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Jadi biasanya Ihsan bersama teman-temannya, sekarang sendiri gitu. Terus dalam 1 minggu tidak full 5 hari tapi 3 hari gitu. Kalau persiapan untuk Ihsan itu ikut lomba. Bu Dewi, sebagai orang yang mengenal sosok Iksan lebih jauh, seperti apa semangatnya Iksan ketika mengetahui akan kembali ikut lomba Tata Boga ini, Bu Dewi? Ya, kalau melihat semangat Ihsan itu sangat luar biasa gitu. Asal kitanya mendorong dengan sarana dan prasarana, Ihsan pasti bisa. Iksan ini memang hobi masak atau memang ketertarikan Tata Boga atau diarahkan oleh guru-guru lain termasuk Bu Dewi? Sebenarnya kalau hobi dia enggak ya. Kalau dari awal sih dia tidak hobi masak karena menurut dia masak itu identik dengan cewek. Tapi karena saya yang mengubah mindset dia, kalau masak itu bukan hanya cewek, kita kasih rekomendasi ya tentang chef-chef, banyak yang laki-laki, baru dia tertarik gitu. Meyakinkan Ihsan ini lama nggak untuk ternyata Ihsan punya bakat gitu dalam dunia kuliner atau Tata Boga? Untuk Ihsan tuh tidak, dia kalau dikasih pengertian dia langsung mengerti gitu. Tidak terlalu ya? Harus lama. Satu Dalam kali, lomba 2 kali kali. ini, dalam lomba kali ini bolu yang dibuat tadi saya lihat bolu gulung dengan motif batik. Nah, ide siapa itu? Idenya Bu Dewi atau juga idenya Iksan? Sebenarnya kalau bolu gulung batik itu tuntutan dari Juknis ya, harus bolu gulung batik. Itu Juknisnya seperti itu. Jadi kita sebelum ke bolu gulung itu kan kita bikin dulu pola di kertas. Sudah pola di kertas baru dituangkan ke dalam bolu, bentuk bolu gitu. Baru bisa, itu langkahnya ya lumayan sih, step by step gitu ya, nggak langsung jadi sehari 2 hari. Sehari kita melukis dulu gitu, udah gitu baru kita ke cara membuat itunya bolunya. Batiknya. Karena kan soalnya Ihsan ya dari dulu dia kan waktu SD pernah menjuarai lukis, jadi dia tuh cepet kalau soal lukis. Selain pintar masak juga dia tuh pintar melukis. Jadi sebenarnya bakatnya Ihsan banyak ya, Bu? Banyak, iya. Kalau kita gali terus, mereka tuh banyak bakatnya. Cuma kebetulan kan mengikuti lomba di Tata Boga ini itu gitu, ngikutin. Jadi saya ikutin ke Tata Boga gitu. Alhamdulillah Ihsan responnya bagus tuh. Jadi dengan telat ya. Jadi 2 bakatnya Iksan bisa sekaligus ya terpenuhi dalam satu kesempatan ya kan, melukis batik dan juga memasak gitu. Yeah. Ibu Dewi, apakah ada pesan yang Ibu Dewi ingin sampaikan untuk ke Iksan khususnya dan juga mungkin para siswa sekolah luar biasa lainnya terutama di masa pandemi ini untuk terus berprestasi? Ya. Kalau pesan untuk para siswa saya gitu, peserta didik dimanapun ya sama-sama tetap semangat. Bisa itu karena biasa, itu saja mungkin. Kalau pesan untuk anak-anak atau kalau pesan untuk orang tua, kalau pesan orang tua ya kita tuh memiliki anak yang berkebutuhan khusus itu jangan takut, jangan malu, mari kita bimbing bersama karena mereka itu sama, di balik kekurangan ada kelebihan yang terpendam itu. Baik. Jadi jangan takut, mari.
Jangan takut, tetap semangat gitu ya Bu Dewi ya. Terima kasih banyak Ibu Dewi untuk wawancara singkatnya. Salam untuk Iksan, teman-teman dan juga rekan guru di sana. Terima kasih untuk wawancaranya di Metro hari ini. Dan bersama wawancara singkat tadi juga sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Metro hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Feni Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat sore, tetap jaga protokol kesehatan Anda. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.